Gimana Bu kesannya ngelihat teater di Riau? Sangat luar biasa, bagus menurut saya. Mereka mengangkat cerita tradisi legenda, kemudian diangkat secara modern di Afrika, meskipun alatnya tetap 50% adalah tradisi. Ini adalah salah satu cara bagaimana anak-anak muda bisa mencintai seni tradisi. Jadi saran saya terus kembangkan, jangan berhenti, karena mengembangkan seni tradisi itu sangat-sangat sulit. Tapi kalau didukung semua pihak, insya Allah bisa. Kira-kira gambaran ke depan kerjasama ada nggak Bu nih Bu? Insya Allah saya pengen kerjasama, pengen saya kolaborasikan dengan kita sudah memproses ini 7 bulan. Jadi scoringnya itu sekitar ada 3 bulan. 3 bulan buat scoringnya, dan ini dibantu oleh semua pihak. Jadi ada Rio Rhythm Chambers Indonesia, ada dari Urban Rhythm Baru, terus ada dari Taman Sari Company, terus ada BI Pro dan Mahligai sendiri. Jadi prosesnya memang panjang dan kita memakai orang sekitar 16 orang. Musik dan choir ada 6 orang. Kendalanya kira-kira apa Bu? Kendalanya memang pertama kita di pendanaan memang, karena kita swasembada sendiri, terus kita memang untuk memajukan budaya kita memang perlu spirit dan semangat yang tinggi. Jadi kendala pertama dan kendala kedua waktu di sisi ini kita banyak seniman yang memang bertukus lumus dan bekerja di bidang seni. Jadi kita menunggu jadwal-jadwal dan schedule mereka yang kosong untuk merunningkan latihan dan menyelesaikan scoring teater Lancang Kuning ini. Harapan ke depan apa ini? Ya, harapan ke depan sebenarnya intinya dari Lancang Kuning ini saya sangat tertarik sekali bahwa ini adalah mempunyai nilai edukasi yang sangat tinggi. Pertama, bahwa setiap orang masuk ke Pekanbaru pasti akan membaca Selamat Datang di Bumi Lancang Kuning. Sementara untuk menjelaskan Lancang Kuning itu sendiri, ini banyak yang tidak tahu Lancang Kuning itu seperti apa ceritanya. Bahkan kita bisa melihat dari Balin Kundang, orang tahu semua ceritanya gimana, terus dari seperti cerita-cerita rakyat yang lain. Sementara Lancang Kuning ini nilainya sangat tinggi, nilai edukasinya. Jadi saya berharap ke depan bahwa generasi muda bisa mengetahui dan memahami makna dari Lancang Kuning itu sendiri, dan kedepannya kita akan membuat ini lebih besar menjadi drama musikal Lancang Kuning itu sendiri. Baru pertama atau udah beberapa kali nih? Kalau manggung udah ketiga kalinya Bang. Baru 3 kali manggung, dan ini manggung ke terakhir kita yang di Dusintin. Kesan-kesannya gimana? Saya merasakan, alhamdulillah saya dapat teater, saya merasa wah gitu. Hasil yang kami dapatkan betul-betul apa yang kami pelajari selama 8 bulan, ini hasil yang kami dapatkan gitu. Alhamdulillah dapat apresiasi bagus dari masyarakat di Kota Pekanbaru. Kira-kira dari segi latihan dan hasil gimana nih? Latihan selama 8 bulan dibayar dengan 1,5 jam, dan itu hasilnya sangat memuaskan. Kalau bagi saya sangat memuaskan. Saya menikmati panggung ini, saya merasakan panggung ini ada powernya. Pak, Ya, gimana kesan-kesan ini? kesan-kesan selama berteater ini, saya termasuk orang Tionghoa yang satu-satunya di sini. Kalau dibilang menarik, ya menarik sekali soal teater ini. Dari sini dapat mengerti arti persahabatan, dan meskipun keringatnya, sakitnya, tapi proses ini sangat berharga untuk didapatkan. Sorry, namanya siapa tadi? Joni Winata. Berperan sebagai apa di Panglima Umar. Umar? Gimana dengan budaya Melayu dari sisi Tionghoa melihat ini? Kalau menurut saya Melayu itu, ya Melayu udah jadi Indonesia gitu. Indonesia, orang luar mengenal Indonesia ini Melayu Nusantara. Jadi menurut saya sebagai orang Tionghoa, ya kenapa tidak saya ikut melestarikan budaya Melayu. Saya Vivin, berperan sebagai Zubaidah. Kesan saya sama berteater itu, dari awal sebenarnya nggak kebayang kalau ujungnya itu endingnya akan seperti ini gitu loh. Karena dari awalnya memang tidak pernah berpikir untuk berteater
di panggung seperti itu nggak pernah. Cuma mikirnya tuh pulang kampus hanya menghabiskan waktu di luar sana, terus ketemu teman-teman kumpul-kumpul. Tapi ternyata apa yang nggak pernah terbayangkan, apa yang nggak pernah terpikirkan itu endingnya itu benar-benar membanggakan gitu. Bahkan ketika main di panggung untuk saat ini aja, aduh air mata tuh benar-benar nggak tahan gitu loh. Apalagi ngelihat apresiat dari penonton itu sampai tepuk tangan, sampai ngasih standing applause, itu benar-benar suatu pencapaian yang nggak mudah untuk yang kami hasilkan di sini. Susah nggak sih merankan sebagai Zubaida? Awalnya itu karena misalnya karakter saya di sini kan memang sebagai seorang wanita yang ibaratnya tertindas gitu ya, dan otomatis kan harus penuh dengan uraian air mata. Itu benar-benar sulit buat saya karena saya susah untuk nangis gitu loh. Jadi di sini benar-benar penggemblengannya itu dari awal, gimana caranya diajarin nangis tuh benar-benar berasa, sampai inget ini inget itu, pokoknya gimana caranya supaya air mata itu keluar tuh di sini benar-benar dilatih. Dan akhirnya harapannya ke depan ya khususnya buat budaya Melayu itu terus tetap eksis, apalagi perlu kita bangga bahwasanya bahasa Indonesia itu diangkat dari Melayu sendiri gitu. Jadi ya sebagai generasi muda kita nggak perlu malu untuk mengangkat budaya dari Indonesia khususnya Melayu. Halo, merankan sebagai apa nih di event ini? Nama saya Aditya Utama, saya memerankan sebagai Datu Laksmana. Terus susah nggak sih merankan sebagai sosok yang wibawa dan gaya orang tua banget gitu? awalnya saya bukan berperan sebagai Datu Laksmana. Awalnya ketika baru pertama kali masuk di dalam teater ini, saya dapat peran yang bernama Batin Tua Senggoro. Batin Tua Senggoro dikarenakan hidup itu perlu seleksi. Tiba-tiba saya dikasih oleh sutradara sebagai Datu Laksmana. Awal memerani sebuah Datu Laksmana itu saya rasakan lumayan berat. Tetapi saya menanamkan dalam hati saya bahwa saya bisa melakukan apapun. Setelah melihat hasilnya abang sebagai sutradara nih? Setelah secara hasil sih, ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal. Yang penting reaksi, respon publik itu positif. Dan kami berharap apa yang kami lakukan ini adalah inspirasi untuk semua pihak, untuk lebih banyak berbuat dalam karya apapun yang mereka tekuni. Seperti itu kurang lebih. Membina, melatih yang masing-masingnya beda karakter sehingga bisa mereka melepas karakter pribadinya sendiri harus jadi orang lain. Kira-kira susah nggak sih? Ya, dibilang susah, karena diproses kurang lebih 7 bulan. Tapi apapun itu, mereka anak muda yang punya kemauan, punya semangat dan kerja keras yang luar biasa. Untuk hal ini memang tidak bisa dihitung dengan angka atau diilmiahkan. Kita sini kerja secara hati, keinginan yang tulus untuk berbuat dalam karya ini. Semua pendukung luar biasa, sangat luar biasa. Harapan ke depan bang dengan tadi didatangi oleh ya, kebetulan justru malah dari Dirjen istrinya ya, istri Dirjen Energi dan Sumber Daya Manusia, Ibu Lulu Suryoso dia menaungi sebuah organisasi kesenian yang bernama Puspo Budoyo, sekarang dinamakan Rumah Budaya Nusantara. Dukungan luar biasa. Mereka mau datang dari Jakarta ke sini hanya untuk melihat ini, karena besok pagi pun harus pulang langsung. Ya, datang sore tadi dan pulang besok pagi. Alhamdulillah luar biasa. Artinya kami tidak mengecewakan mereka yang datang, karena mereka juga mencari semangat dan sumber baru dalam hal menjaga kelestarian budaya bangsa. Salah satunya dari kita dengan lewat legenda Lancang Kuning. Oke, ke depan apa nih bang yang event yang akan digarap dalam waktu dekat atau masih dalam waktu panjang? Lancang Kuning akan kami bawa dalam waktu 2 tahun ini. Akan kami perbaiki terus. Kami akan tetap promo kemanapun kami mau. Yang jelas semangat ini tidak putus. Anak-anak jangan sampai kecewa secara visi dan misi. Tujuan memang tidak ada, tapi visi kami adalah memberi yang terbaik untuk publik atau masyarakat,
masalah nyampe apa enggak, kami tidak akan pernah pikirkan. Berbuat itu jauh lebih penting menurut kami. Oke, Bang.